Hai semuanya, nama saya Gabriela Fiona dari Perhotelan Reguler semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerusakan bahan makanan. Yang pertama ada pengertian bahan makanan. Nah, bahan makanan ini tuh adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, terigu, jagung, ubi, daging, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan makanan tuh jenisnya apa aja sih? Ada yang bahan makanan hewani dan juga nabati. Hewani itu bahan makanan yang merupakan produk dari hewan, contohnya susu, telur, daging, ikan, cumi, udang, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan makanan nabati. Nah, yang nabati itu bahan makanannya berasal dari tumbuhan, contohnya ubi, jagung, beras, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tentang kerusakan bahan makanan. Nah, bahan makanan ini tuh bisa mengalami kerusakan karena bahan makanannya yang udah lama nggak dipakai, atau salah penempatannya, atau salah waktunya. Nah, di sini selanjutnya ada penyebab kerusakan makanan. Penyebab kerusakan makanan ini tuh pertama pertumbuhan dan aktivitas bakterinya, terus juga aktivitas enzim, terus juga ada serangganya, ada juga suhu yang masuk, mungkin terlalu dingin atau panas, juga ada kadar air, ada udara yang masuk, ada sinar matahari, dan juga waktu penyimpanannya yang salah. Itu yang paling penting. Selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan makanan. Nah, ciri-ciri kerusakan makanan ini tuh pertama, makanan akan mengalami pembusukan atau pelunakan. Terus kedua, mengalami pelendiran. Ini tuh biasanya terjadi pada ikan, daging, atau juga sayur asin. Ketiga, ada perubahan bau, rasa, dan warna. Perubahan bau itu terjadi pada daging, perubahan warna terjadi pada ikan, terutama insang. Yang keempat, ada mengalami penggumpalan. Nah, penggumpalan ini tuh terjadi pada produk yang mengandung tepung terigu, tepung beras. Nah, karena kelembapan itu yang terlalu tinggi. Dan selanjutnya, selain ada ciri-ciri kerusakan bahan makanan itu, ada juga cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya juga cukup banyak loh. Nah, yang pertama tuh mengurangi kontaminasi makanan, karena bahan makanan tuh gampang banget terkontaminasi. Terus kedua, mengurangi juga pertumbuhan mikroba, karena mikroba juga kan penting dalam pengaruhnya bahan makanan jadi rusak. Ketiga, ada penempatan hasil panen, jangan sampai salah. Terus juga pengemasannya jangan sampai ada yang kebuka. Terus selanjutnya ada suhunya. Nah, harus tahu suhunya itu segimana, harus yang di tempat panas atau di tempat dingin suhunya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.